Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait penutupan Pasar Palmerah mulai hari ini, kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ya, Amanda, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi terkini di hari pertama penutupan Pasar Palmerah? Iya, Rolando dan juga pemirsa, kondisi terkini di Pasar Palmerah Jakarta Pusat memang kami pantau sejak pukul 7 pagi tadi tidak ada aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penjual dan juga para pembeli. Dikarenakan memang hari ini merupakan hari pertama penutupan Pasar Palmerah dan penutupan pasar ini akan berlangsung selama 3 hari, yakni akan dibuka kembali pada hari Minggu 28 Juni 2020. Tentunya penutupan pasar ini dilakukan dikarenakan akan dilakukan proses penyemprotan disinfektan agar mensterilisasi area di pasar-pasar Palmerah ini. Tentunya penyemprotan ini akan dilakukan oleh pihak dari Damkar, dari PMI dan juga dari Perumda Pasar Jaya sendiri. Penyemprotan akan dilakukan secara rutin selama 3 hari dan akan dilakukan secara terpusat. Tentunya penutupan pasar ini dilakukan setelah adanya informasi bahwa pedagang di Pasar Palmerah ini sudah mengikuti tes rapid test dan juga swab test, di mana mengikuti rapid test ini sebanyak 93 orang dan 2 diantaranya ini reaktif langsung mengikuti tes yang selanjutnya yaitu uji swab, di mana tes ini dilakukan dari pihak dari Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Dan berdasarkan informasi dari Camat Tanah Abang sendiri, Yasin Pasaribu ini menyatakan bahwa memang sudah ada sebanyak 52 pedagang yang lanjut usia dan memiliki penyakit serta bawaan atau komorbid. Jadi total yang mengikuti swab test dari Pasar Palmerah sendiri sudah ada sebanyak 54 orang totalnya. Jadi yang positif ini ada 9 orang dan 45 orang yang dinyatakan negatif. Tentunya penutupan pasar ini dilakukan tidak langsung pada hari Rabu, bahwa memang tes swab sendiri keluar pada hari Selasa 23 Juni 2020 yang lalu, tetapi tidak langsung dilakukan penutupan pasar dikarenakan memang harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang yang ada di Pasar Palmerah, karena Pasar Palmerah sendiri sudah melakukan sistem ganjil genap nomor toko atau nomor kios, yakni tidak semua pedagang hadir di dalam satu hari yang sama. Untuk itu memang pihak Perumda Pasar Jaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan juga memberikan surat pemberitahuan terkait dengan penutupan Pasar Palmerah Jakarta Pusat pada saat ini. Terkait juga pihak dari Perumda Pasar Jaya selaku dengan pengelola pasar tradisional yang berada di DKI Jakarta beserta juga Kecamatan Tanah Abang juga sudah membenarkan hal ini dan sudah langsung memberikan imbauan kepada para pedagang agar kooperatif untuk menutup kios-kios mereka ketika hendak dilakukan penyemprotan disinfektan, dan menghimbau juga kepada para warga yang berada di sekitaran Pasar Palmerah ini untuk menjaga jarak aman minimal 1,5 meter, tidak berkerumun dan juga mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentunya berdasarkan pantauan kami di lokasi juga sudah ada tempat-tempat cuci tangan yang disediakan oleh Perumda Pasar Jaya dan juga sudah ada imbauan bahwa Pasar Palmerah ini ditutup selama 3 hari dan sudah ada imbauan-imbauan bahwa memang untuk memasuki area pasar sendiri harus mengenakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Rolando. Ya, baik Amanda, lalu selanjutnya apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola Pasar Palmerah ini untuk memastikan bahwa pedagang dan pembeli aman dari COVID-19 di sana? Iya, Rolando, terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak dari Perumda Pasar Jaya sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di pasar, memang pihaknya sudah memberlakukan berbagai upaya atau berbagai protokol kesehatan yang nantinya pada tanggal 28 Juni 2020 ini akan dibuka kembali Pasar Palmerah, tentunya akan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang akan dilakukan secara ketat, yakni diantaranya adalah jam operasional pasar juga dibatasi, yakni akan dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Terkait juga para pembeli, pedagang, ataupun para karyawan pasar yang ingin memasuki area pasar harus mengenakan masker. Dan terkhusus untuk para pedagang harus mengenakan face shield. Untuk memasuki area pasar juga nantinya akan ada petugas yang berjaga di pintu depan. Mereka harus dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu, tidak boleh lebih dari 38 derajat Celcius. Dan wajib menjaga jarak aman minimal 1,5 meter. Ini menghindari adanya kerumunan di area pasar. Dan selalu mencuci tangan karena pihak PD Pasar Jaya sudah menyiapkan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun tentunya. Dan bagi orang yang masuk ke dalam kategori
wanita hamil, balita, dan juga lansia tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah area Pasar Palmerah Jakarta Pusat terkait dengan nanti bila menemukan orang yang sakit dengan gejala klinis COVID-19 memang dihimbau untuk melakukan pelaporan kepada petugas yang berjaga agar langsung ditindaklanjuti. Terkait dengan nomor kios ganjil genap juga sudah dilakukan Pasar Palmerah sendiri, nomor-nomor kios yang ganjil atau ganjil akan dapat beroperasi pada tanggal-tanggal ganjil, begitupun sebaliknya, dan nomor kios ganjil genap ini memang diperuntukkan bagi pedagang-pedagang non-pangan. Tentunya pasar ini menjadi salah satu wilayah yang paling diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu tempat yang menjadi cepat penyebaran virus corona. Untuk itu memang pihak dari Perumda Pasar Jaya juga menghimbau agar bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah pasar harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan pasar juga membatasi jumlah orang yang akan masuk wilayah Pasar Palmerah Jakarta Pusat. Demikian Rolando, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar dari Pasar Palmerah Jakarta.